Audio Jungle. Hai semuanya, balik lagi di channel Mujahid Islam TV. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pertempuran Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah dan pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 300 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sebelum pertempuran ini, kaum muslimin dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil antara akhir 623 sampai dengan awal 624. Dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan itu. Muhammad saat itu sedang memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Ketika ia dikejutkan oleh keberadaan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar tersebut. Pasukan Muhammad yang sangat berdisiplin bergerak maju terhadap posisi pertahanan lawan yang kuat dan berhasil menghancurkan barisan pertahanan Mekah sekaligus menewaskan beberapa pemimpin penting Quraisy, antara lain ialah Abu Jahal alias Amr bin Hisham. Bagi kaum muslim awal, pertempuran ini sangatlah berarti karena merupakan bukti pertama bahwa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah. Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Arabia zaman jahiliyah. Kemenangan kaum muslim juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkokoh otoritas Muhammad sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum muslim di Madinah. Dengan demikian, ekspansi agama Islam pun dimulai. Kekalahan Quraisy dalam pertempuran Badar menyebabkan mereka bersumpah untuk membalas dendam. Dan hal ini terjadi sekitar setahun kemudian dalam pertempuran Uhud. Di musim semi tahun 624, Muhammad mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30-40 pengawal, sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekah. Mengingat besarnya kafilah tersebut atau karena beberapa kegagalan dalam penghadangan kafilah sebelumnya, Muhammad mengumpulkan pasukan sejumlah lebih dari 300 orang.
Jumlah lengkap dari pasukan Muhammad yang dikumpulkan adalah 313 orang laki-laki. Namun hanya 305 orang saja yang akhirnya mengikuti pertempuran. 8 orang lainnya tertinggal karena berbagai sebab yang berbeda. Dari kaum Muhajirin terdapat 3 orang yang tidak bertempur, sedangkan dari kaum Ansor ada 5 orang. Dari kaum Muhajirin ada Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, dan Said bin Zaid. Utsman bin Affan tidak dapat berangkat ke pertempuran karena menemani istrinya yaitu Ruqayyah binti Muhammad yang dalam keadaan sekarat hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sedangkan Tolhah bin Ubaidillah dan Said bin Zaid diutus oleh Muhammad untuk menyelidiki informasi tentang kafilah dagang suku Quraisy. Dari kaum Ansor terdapat 5 orang yang tidak mengikuti pertempuran, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzir, Asim bin Adi al-Ajlani, Al-Harits bin Hatib al-Amri, Al-Harits bin As-Samah, dan Khawat bin Jubair. Abu Lubabah bin Abdul Munzir dipilih oleh Muhammad untuk mewakili dirinya sebagai pemimpin di Madinah. Asim bin Adi al-Ajlani dipilih oleh Muhammad untuk mewakili dirinya sebagai pemimpin di Aliyah. Al-Harits bin Hatlib al-Amri dipulangkan ke Bani Amr bin Auf di Rauha. Alasannya adalah tersebar kabar buruk tentang Bani Amr bin Auf, sedangkan Al-Harits bin As-Samah dan Khawat bin Jubair mengalami patah tulang. Muhammad memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah dan para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslim juga membawa 70 unta dan 3 kuda, yang berarti bahwa mereka harus berjalan atau 3-4 orang duduk di atas satu unta. Namun banyak sumber-sumber kalangan muslim pada awal masa itu, termasuk dalam Al-Quran sendiri, tidak mengindikasikan akan terjadinya suatu peperangan yang serius, dan calon khalifah ketiga Utsman bin Affan juga tidak ikut karena istrinya sakit. Ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Muhammad untuk menyerangnya. Ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapat bala bantuan. Segera saja kaum Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan sejumlah 900-1.000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Banyak bangsawan kaum Quraisy Mekah yang turut bergabung, termasuk diantaranya Amr bin Hisham, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Alasan keikutsertaannya pun mereka masing-masing berbeda. Beberapa ikut karena mempunyai bagian dari barang-barang dagangan pada kafilah dagang tersebut, yang lain ikut untuk membalas dendam atas Ibnu al-Hadrami, penjaga yang tewas di Nakhlah, dan sebagian kecil ikut karena berharap untuk mendapatkan kemenangan yang mudah atas kaum muslim. Amr bin Hisham juga disebutkan menyindir setidak-tidaknya seorang bangsawan, yaitu Umayyah bin Khalaf, agar ikut serta dalam penyerangan ini.
Di saat itu, pasukan Muhammad sudah mendekati tempat penyergapan yang telah direncanakannya, yaitu di Sumur Badar, suatu lokasi yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah yang sedang dalam rute perdagangan dari Suriah. Akan tetapi beberapa orang bertugas mengintai kaum muslim dan berhasil diketahui keberadaannya oleh para pengintai kafilah dagang Quraisy tersebut. Dan Abu Sufyan kemudian langsung membelokkan arah kafilah menuju Yanbu. Di saat fajar tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy membongkar kemahannya dan bergerak menuju lembah Badar. Telah turun hujan pada hari sebelumnya sehingga mereka harus berjuang ketika membawa kuda-kuda dan unta-unta mereka mendaki bukit Aqonqal. Atau beberapa sumber menyatakan bahwa matahari telah tinggi ketika mereka berhasil mencapai puncak bukit. Setelah menuruni bukit Aqonqal, pasukan Mekah mendirikan kemah baru di dalam lembah. Pertempuran tersebut diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansor maju dari barisan Muslim, akan tetapi diteriaki agar mundur oleh pasukan Mekah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung melawan Muslim Quraisy. Karena itu, kaum Muslim kemudian mengirimkan Ali, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah. Para pemimpin Muslim berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3. Meskipun Ubaidah mendapat luka parah yang menyebabkan ia meninggal dunia. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. 2 orang Muslim dan beberapa orang Quraisy yang tidak jelas jumlahnya tewas. Sebelum pertempuran berlangsung, Muhammad telah memberikan perintah kepada kaum Muslim agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata jarak pendek hanya setelah mereka mendekat. Segera setelah itu, ia memberikan perintah untuk maju menyerbu sambil melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Mekah. Suatu tindakan yang mungkin merupakan suatu kebiasaan masyarakat Arab dan berseru. Kebingungan melanda mereka. Pasukan Muslim berseru, "Ya Mansur Amir," dan mendesak barisan-barisan pasukan Quraisy. Besarnya kekuatan serbuan kaum Muslim dapat dilihat pada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Haruslah dicatat bahwa sumber-sumber Muslim awal memahami kejadian ini secara harfiah dan terdapat beberapa hadis mengenai Muhammad yang membahas mengenai malaikat Jibril dan peranannya di dalam pertempuran tersebut. Apapun penyebabnya, pasukan Mekah yang kalah kekuatan dan tidak bersemangat dalam berperang secara tercerai-berai dan melarikan diri. Pertempuran itu sendiri berlangsung hanya beberapa jam dan selesai sedikit lewat tengah hari. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari sejarah kisah Perang Badar, salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.